Bab 1364. Meskipun dia berada dalam kesedihan yang luar biasa, Habel masih mempertahankan pikiran yang sangat jernih dan memperhatikan keanehan di depannya. Dia tidak memanggil pengemudi atau siapapun yang hadir, tetapi pada tengah malam, pengemudi membawa beberapa bawahan untuk menyambutnya tepat waktu, dan tampaknya pengemudi dan yang lainnya sudah menunggu di luar. Menunggu dia keluar. Ketika pengemudi mendengarnya, wajahnya tiba-tiba menjadi tegak, dan dia buru-buru berkata, "Kami datang ke sini setelah menerima telepon dari Tuan He Jiarong He." He Jiarong, Mer, He. Abel sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata pengemudi itu, dan bertanya dengan agak tidak jelas, "Dia memintamu untuk datang. Apakah kamu datang untuk menemuinya?" Berbicara tentang ini, dia merasakan sengatan di hatinya lagi, berpikir bahwa Lin Yu dan yang lainnya datang untuk menyelamatkan putrinya dan mereka kekurangan persediaan, jadi dia memanggil sopir dan pengawal ini. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa canggih rencana Lin Yu, itu tidak masuk akal lagi. Putrinya tidak lagi membutuhkan penyelamatan. Ini bukan. Sopir itu menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan jujur, "Apa yang dia katakan adalah membiarkan saya menjemputmu dan Nona Sarana. Pilih aku, dan Nona Sarana." Abel semakin bingung mendengar kata-kata pengemudi itu. Jika Lin Yu berkata bahwa ia hanya akan menjemputnya atau hanya Sarana yang akan diterima, tidak apa-apa, tetapi mustahil untuk menjemput mereka pada saat yang bersamaan. Jingle bell. Pada saat itu, tiba-tiba ponsel pengemudi berdering. Pengemudi melihat, lalu buru-buru berkata kepada Abler, "Pak Abler, ini telepon Pak He." "Ambillah, sayang. Semuanya sia-sia." Abel memejamkan mata dan mengangkat kepalanya kesakitan, mencegah air mata mengalir di matanya. Meskipun dia tidak memiliki kemarahan atau kebencian terhadap Lin Yu di dalam hatinya, dia masih memiliki beberapa keluhan, mengeluh bahwa tindakan Lin Yu terlalu lambat dan gagal menyelamatkan putrinya sebelum kematiannya. Ketika pengemudi mendengar apa yang dia katakan, dia buru-buru mengangkat telepon, menyalakan speakerphone, dan berteriak ke ujung telepon dengan suara rendah, "Halo, Tuan He. Ini aku." Suara dalam Lin Yu datang dari ujung lain telepon, dan dia bertanya dengan nada agak bersemangat, "Apakah Anda sudah menerima Tuan Abler dan Nona Sarana?" "Diterima." Sopir itu buru-buru setuju, lalu ingin melaporkan situasi Sarana, dan berkata dengan cemas, "Tapi dengan siapa Mer? Abler dan Miss Sarana keluar." Lin Yu memotongnya secara langsung, dan tidak sabar untuk bertanya terlebih dahulu. "Tidak ada orang lain, hanya Tuan Abler dan Nyonya kita." Ketika pengemudi mengatakan ini, matanya menjadi basah lagi, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, jantungnya berdebar kencang, dan dia ingin menghancurkan asosiasi medis dunia di depannya hingga rata dengan tanah. Wanita muda mereka dihukum mati oleh serikat medis sialan ini. Sekarang bosnya keluar menahannya, tidak ada yang keluar untuk memamerkannya. Itu bagus, itu bagus." Lin Yu di ujung lain telepon mendengar kata-kata pengemudi itu, dia menghela nafas lega, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu segera bawa Tuan Abler dan Sarana ke villa kami di Beverly Hills, saya baik-baik saja. Cepat dan perlakukan Sarana." "Tuan Ho, Nona Sarana, dia." Pengemudi itu sekali lagi ingin melaporkan situasi Sarana kepada Lin Yu, tetapi begitu dia berbicara, dia menemukan bahwa Lin Yu di ujung telepon benar-benar menutup telepon. "Ini." Sopir itu melihat ponsel di tangannya, mengerutkan kening, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Abler, "Tuan Abler, Tuan dia meminta kami untuk pergi ke villa di Beverly Hills. Dia sepertinya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa Nona Sarana telah meninggal dunia. Lihat. Pergilah." Abel memejamkan mata dan berkata dengan ekspresi kesakitan, "Ayo kita pergi dulu dan hubungi rumah duka setempat saat itu. Setelah mengkremasi jenazah Sarana, kita akan pulang lagi." Pada titik ini, ia hanya dapat memilih untuk berkompromi dengan takdir dan pulang dengan Abu Sarana. Itu selalu lebih nyaman daripada kembali dengan jenazah Sarana, dan ia tidak ingin keluarganya melihat kehidupan Sarana saat ini. Dia tampak seperti dia berharap Sarana yang cantik dan cantik akan tinggal di hati keluarganya selamanya. "Ini baik." Sopir itu mengangguk penuh semangat ke Abler, lalu menyalakan mobil dan bergegas menuju Beverly Hills. Pada saat ini,
Lin Yu dan Bai Rentu juga duduk di taksi, dan mereka melihat keluar jendela dengan hampa. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir. Tak lama kemudian, sebuah taksi membawa mereka kembali ke Beverly Hills. Demi keamanan, mereka berjalan kembali ke villa di villa itu. Saat mereka membunyikan bel pintu, Ani, Kui Mulang dan pengurus rumah tangga tua semua bergegas keluar setelah melihat Lin Yu dan ratusan orang tu di luar pintu. Ani sangat gembira dan hatinya dipegang erat. Tiba-tiba meletakkannya, dengan cepat bergegas menuju pintu, dan berteriak pada Lin Yu dengan penuh semangat, "Dia, kamu baik-baik saja." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Lin Yu membuka tangannya dan berkata kepada Ani dengan senyuman di wajahnya, "Saya telah mengatakan bahwa saya akan kembali dengan selamat." Berbicara, Lin Yu mengeluarkan kalung zamrud yang diberikan Ani kepadanya sebelumnya dan menyerahkannya kembali kepada Ani. "Dia, kamu, apakah kamu benar-benar belum ditemukan?" Ani memandang Lin Yu dan 100 orang tu yang aman dan sehat, dan dia menerima kalung dari Lin Yu dengan tidak percaya, merasa itu adalah keajaiban. Menurutnya, dengan perangkat pemantau yang canggih dan perangkat alarm yang sempurna dari Asosiasi Medis Dunia, tidak ada seorang pun kecuali Tuhan yang dapat menyelamatkan orang tanpa ketahuan. Salah. Memikirkan hal ini, wajah Ani tiba-tiba berubah. Baru saja dia peduli pada Lin Yu, tetapi dia lupa tujuan perjalanan Lin Yu. Ya, Lin Yu dan Bai Rentu keluar kali ini. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan Sarana. Tapi sekarang kenapa hanya mereka berdua yang kembali? "Dia, bukankah kamu pergi untuk menyelamatkan? Apakah kamu menyelamatkan Nona Sarana?" Ani bertanya pada Lin Yu dengan heran, dan kemudian melihat lebih dekat ke punggung Lin Yu dan Bai Rentu. Melihat bahwa memang tidak ada orang di belakang mereka, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Mungkinkah kamu gagal?" "Tidak, itu berhasil." Lin Yu tersenyum dan mengangguk, berkata dengan nada yang sangat percaya diri, lalu berbalik dan melihat ke jalan menuju keluar di depan villa, dan berkata, "Mes. Sarana dan Mer. Abler ada di belakang dan akan segera kembali." Matanya tersenyum, ekspresinya sangat rileks, wajahnya penuh harapan, dan dia melihat ke depan ke jalan menuruni gunung, menunggu kembalinya Sarana.